Episode hari ini, Jualasur mulai menyerang alam semesta dan melemahkan semua anak-anak. Mahakali dan Jualasur saling berhadapan. Selama ada Mahakali, semua anak-anak alam semesta akan selamat dari seranganmu, Jualasur. Untuk melemahkan kekuatan demam Jualasur, Parwati berubah menjadi wujud Dewi Sitala dan menghabisi keangkuhan Jualasur. Berani sekali Jualasur menyerang anak-anakku. Dia pasti akan mendapatkan hukumannya. Ibu. Ganesha. Ganesha. Meskipun Vinayak adalah dewa, tapi dia juga seorang anak. Jualasur juga berhasil mengendalikan Ganesha. Saat Parwati hendak mengobati Ganesha dengan kekuatannya, Ganesha menolak dengan ketulusan hati. Ia memahami bahwa penderitaan bukan hanya miliknya. Anak-anak di seluruh alam semesta juga sedang menanggung sakit akibat penyakit yang disebarkan raksasa Jualasur. Jika ia disembuhkan lebih dulu, itu tidak adil bagi mereka. Ganesha menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa ia masih memiliki ayah, kakak, dan seluruh keluarga Kailas. Sementara di luar sana, para ibu sangat membutuhkan Parwati karena anak-anak mereka menderita penyakit mematikan dari Jualasur. Parwati menyadari kebenaran itu. Amarahnya bangkit bukan hanya karena Ganesha, tetapi karena ketidakadilan yang menimpa anak-anak tak berdosa. Ketika Mahadewa hendak menahannya, Parwati dengan tegas menolak. Ini bukan sekedar tentang satu penyakit atau satu anak, melainkan tentang penderitaan massal yang harus dihentikan. Pada saat itu, kemarahannya memuncak, dan Parwati menjelma menjadi Mahakali, wujud keadilan yang lahir dari kasih seorang ibu. Ibu alam semesta ini pun tidak akan bisa membantu kalian dari penyakit Jualasur ini. Mahakali muncul di hadapan Jualasur dan menyatakan bahwa selama dirinya ada, tidak satupun anak di alam semesta akan binasa oleh serangannya. Ia memperingatkan Jualasur untuk bersiap menghadapi kehancuran, namun Jualasur dengan licik segera memanggil pasukannya untuk menghalangi Mahakali. Dengan tenang, Mahakali menyatakan bahwa segala kelicikan tidak akan mampu menyelamatkannya. Jualasur membalas dengan kesombongan, merasa aman oleh kekuatannya, lalu memerintahkan pasukan menyerang. Kau tidak akan bisa menghentikanku, Mahakali. Tidak akan bisa. Ha! Ketika Mahakali hendak memasuki persembunyian Jualasur, ia mendapatkan pengetahuan bahwa raksasa itu dilindungi anugerah Dewa Brahma. Tidak ada siapapun yang bisa memasuki gua tersebut kecuali seorang anak kecil, karena Jualasur menganggap anak-anak tak mungkin melukainya. Mengetahui hal itu, Mahakali memilih kembali ke Kailas. Dari dalam gua, Jualasur menertawakan dan menantangnya, yakin Mahakali tidak dapat melanggar anugerah Brahma. Dengan tegas, Mahakali mengingatkannya agar tidak lupa pada makna sejati anugerah yang pernah ia terima. Baiklah Jualasur, aku akan memberimu anugerah ini, tetapi kau jangan meremehkan kekuatan seorang anak. Kau telah berani menyerang anak-anak. Karena itulah kau akan mendapatkan hukuman atas perbuatan. Jualasur justru semakin menantang. Ia membanggakan bahwa penyakitnya telah menyebar ke seluruh alam semesta dan akan terus menjangkiti anak-anak. Sementara itu di Kailas, Kartikeyi menyadari bahwa pasti ada jalan untuk melindungi Ganesha dan semua anak dari penderitaan ini. Mahadewa menjelaskan bahwa penyakit tidak bisa dihapus hanya dengan kekuatan, melainkan harus dihentikan dari akarnya. Ganesha dikuatkan agar tidak cemas, namun Parwati kembali dengan wajah murung, membawa kenyataan pahit tentang anugerah Brahma. Ibu, kau di sini? Aku pikir ibu akan menghabisi Jualasur. Jualasur tidak mungkin dihabisi. Seperti Apasman yang tidak bisa dihabisi. Seperti itulah, Jualasur tidak bisa dihabisi. Mahadewa menjelaskan bahwa selama Jualasur ada, demam dan penyakit akan terus muncul. Demam adalah awal dari semua penyakit yang melemahkan tubuh, sehingga Jualasur tidak bisa dibinasakan begitu saja. Kartikeyi akhirnya memahami bahwa hanya seorang anak yang dapat masuk ke dalam gua itu.
Ganesha dengan keberanian menawarkan diri, tetapi Parwati menolak karena kondisinya yang masih lemah. Tidak, Ibu. Aku bisa melakukannya. Tidak, nak. Kau tidak perlu melakukannya. Kau tidak perlu pergi menemui Jualasur. Parwati kemudian mengungkap rencana. Dahulu saat dirinya diliputi amarah, Mahadewa menjelma sebagai anak kecil untuk menenangkannya. Kini, Mahadewa akan kembali mengambil wujud itu dan memancing Jualasur keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Parwati akan mencari jalan yang lembut untuk membebaskan alam semesta dari penyakit tanpa menghancurkan keseimbangan. Mahadewa menyetujui dan Parwati meyakinkannya bahwa ia akan menemukan jalan terbaik. Sejak lama aku bertapa di gua ini. Dan sekarang, alam semesta akan melindungiku di dalam gua ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Siapa itu? Di dalam gua, Jualasur terkejut mendengar langkah seseorang. Ia yakin hanya anak kecil yang bisa masuk ke sana, dan suara polos pun terdengar dari balik pintu. Anak itu masuk ke dalam gua tanpa rasa takut. Jualasur mencurigai bahwa anak tersebut adalah pemuja Mahadewa, namun justru merasa akan bersenang-senang dengannya. Anak sekecil ini sangat sakti. Bhairav kemudian menampakkan diri dan memperingatkan Jualasur bahwa ia tidak memahami kekuatan sejati seorang anak di alam semesta. Dengan menyalahgunakan anugerah Brahma, Jualasur telah memastikan kekalahannya sendiri. Jualasur mengklaim bahwa ia tak akan pernah benar-benar lenyap. Namun Bhairav menyatakan bahwa Mahakali akan mengambil wujud baru untuk menyebarkan kelembutan yang akan dikenang selamanya. Sementara itu di Kailas, Kartikeya dengan cemas melihat penyakit semakin mendekat dan mendesak Parwati untuk bertindak. Dalam wujud barunya, Parwati terlebih dahulu mengobati Ganesha, dan seketika itu juga Ganesha sembuh sepenuhnya. Ia lalu mendatangi anak-anak yang menderita, menuangkan air dari kendinya, dan penyakit pun lenyap dari tubuh mereka. Setelah itu Parwati kembali menghadapi Jualasur. Bhairav menyatakan bahwa inilah jawaban atas kejahatannya. Mahakali kini menjelma sebagai Dewi Sitala, penyebar kelembutan dan penyembuh penyakit. Parwati mengingatkan Jualasur bahwa anugerah Brahma seharusnya menjaga kehidupan, bukan menghancurkannya. Demam bukanlah maut, namun keserakahannya telah menjadikannya alat kehancuran. Kini, saatnya Jualasur menerima hukuman atas semua dosanya. Maafkan aku, Dewi. Merasa benar-benar kalah, Jualasur akhirnya menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan kepada Parwati. Bhairav menyampaikan bahwa seharusnya sejak Mahakali pertama kali datang, Jualasur sudah menyerah. Namun karena keangkuhannya, ia gagal melihat bahwa Mahakali bukan hanya penghancur, tetapi juga Dewi Pengampun. Dalam sekejap, Mahakali mampu menghancurkan kesombongan dan sekaligus menenangkan penderitaan. Untuk menyucikan penyakit yang telah tersebar, kekuatan itu menjelma sebagai Dewi Sitala. Senjata kelembutannya akan selalu membersihkan alam semesta. Setiap kali kekuatan buruk menyebar, Dewi Sitala akan hadir untuk menghapusnya dengan kasih. Demi keseimbangan semesta, keberadaannya akan abadi. Maafkan aku, Dewi. Aku tidak ingin tersesat lagi mulai sekarang. Aku mohon, tunjukkan jalan yang benar padaku. Parwati kemudian menegaskan bahwa pemujanya tidak akan pernah tersesat dan akan selalu berada di jalan kebenaran. Jualasur pun menerima takdir barunya. Jalannya kini menyatu dengan jalan Parwati. Seketika itu Jualasur berubah wujud menjadi seekor kuda dan menjadi kendaraan Dewi Sitala. Anak kecil yang sebelumnya hadir di dalam gua kembali ke wujud aslinya sebagai Mahadewa.
Namun di dalam hatinya, Mahadewa diliputi kegelisahan. Ia merasakan bahwa saat ini Narayan hampir menyelesaikan pertapaannya, dan bersama kebangkitannya akan muncul musibah baru. Apa ini? Sebelumnya hal ini belum pernah terjadi. Apa maksudnya semua ini? Melihat kegelisahan ayahnya, Kartikeya merasa heran. Bukankah dengan dihentikannya Jualasur, anak-anak di seluruh alam semesta telah diselamatkan dari penyakit? Namun Mahadewa menjelaskan bahwa penderitaan Jualasur tidak hanya berdampak pada manusia dan alam, tetapi juga mempengaruhi pihak lain. Pada saat itu, Dewi Laksmi datang dengan kegelisahan mendalam. Ia merasakan perubahan yang belum pernah terjadi pada Narayan sebelumnya. Mahadewa menjelaskan bahwa Narayan melakukan pertapaan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menahan seluruh penderitaan alam semesta. Karena itulah tanggung jawabnya. Apakah tidak ada cara untuk mengeluarkan Narayan dari penderitaan ini? Hanya ada satu cara, Gauri. Biarkan Narayan untuk melanjutkan pertapaannya. Mahadewa menambahkan bahwa kekuatan apapun yang menyebabkan penderitaan Narayan pada akhirnya akan lenyap dengan sendirinya. Ia mengingatkan Laksmi bahwa untuk menghancurkan kekuatan jahat, Narayan harus lebih dulu menyerapnya ke dalam dirinya. Kini yang bisa dilakukan hanyalah menantikan saat Narayan terbangun dari pertapaannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Laksmi kembali ke Vaikunta. Namun di dalam hati, Mahadewa merasakan bahwa takdir akan segera menunjukkan wujud aslinya. Sebuah perbuatan yang berhubungan dengan Andak sudah mendekati waktunya untuk terungkap. Putra Andak Adi? Benar, Dewi Diti. Selama ini aku jauh dari alam semesta, dan banyak yang terjadi selama aku tidak ada. Aku juga mengetahui bagaimana cara ayahku dihabisi. Bagaimana kau membantu ayah untuk membalaskan dendamnya. Sekarang aku sudah datang. Aku akan membantumu untuk mewujudkan keinginan. Dewi Diti yang telah bertobat merenungi kesalahan masa lalunya. Alam semesta telah menderita karena perbuatannya, dan ia bertekad tidak akan mengulanginya. Namun, putra Andak, Adi, merasakan kegelisahan di hati Diti. Diti menyadari bahwa menantang Mahadewa dan Mahakali bukanlah keberanian, melainkan kesalahan terbesarnya. Ia mengira tindakannya dahulu adalah bentuk pembalasan atas kematian anak-anaknya, padahal itu hanyalah amarah dan keinginannya sendiri. Aku ingin abu kematian ayahku, Dewi. Selama hidup, aku tidak pernah bersama dengannya, dan mungkin saja hubungan antara ayah dan anak akan damai bersama dengan abunya. Setelah menerima abu ayahnya, Diti mengingatkan Adi agar tidak terjerumus dalam dendam. Namun secara tiba-tiba, Adi menyerang dan menahan Diti. Dalam keterkejutan, Diti menyadari bahwa Adi telah memilih jalannya sendiri. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang telah kau lakukan. Dengan menyentuh abu ayahnya, Adi akhirnya mengetahui siapa yang telah melenyapkan Anda. Tekadnya mengeras. Ia bersumpah akan membalas kematian ayahnya dan menyelesaikan apa yang Diti tidak mampu lakukan. Dengan anugerah dari Dewa Brahma, Adi memiliki kemampuan untuk menyamar dalam wujud apapun di alam semesta. Bahkan 3 dewa utama tidak akan menduganya. Melalui abu ayahnya, Adi kini mengetahui kekuatan dan kelemahan keluarga Kailas, dan ia memilih menyamar sebagai sosok yang paling dekat dengan Mahadewa. Kalau Adi sampai ke Kailas, maka akan terjadi kehancuran. Aku bisa mengerti bagaimana kesedihanmu, Dewa. Tidak ada yang terasa lebih menyakitkan daripada melihat sahabat dalam duka. Mahadewa menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya tentang penderitaan Narayan. Jika pertapaan Narayan terganggu, ketidakseimbangan alam semesta akan membawa musibah besar. Parwati ingin mengetahui siapa yang akan mengganggu pertapaan tersebut. Mahadewa memahami bahwa terkadang dalam cinta, seseorang terdorong melakukan tindakan yang justru memperparah keadaan. Di Vaikunta, Dewi Laksmi tidak sanggup melihat penderitaan Narayan. Sebagai pendamping dan sumber kekuatannya, ia rela melakukan apapun demi menghentikan penderitaan itu. Narayan mulai dijauhi kekuatan jahat. Namun Mahadewa menyadari bahwa tindakan Laksmi justru membawa akibat yang tidak benar. Atas kehendaknya sendiri, Narayan menahan kekuatan jahat, dan kini kekuatan itu mulai menyebar ke seluruh alam semesta. Musibah besar sedang bersiap meledak. 2 kekuatan jahat akan segera menunjukkan wujud aslinya. Kekuatan pertama menyebarkan keinginan yang disebut Manu,
dan kekuatan kedua menjalankan keinginan tersebut bernama Keto. Akhirnya aku berhasil. Setelah lama, kita baru mendapatkan wujud ini, Keta. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi. Wisnu yang bisa mengalahkan kita sekarang sedang bertapa. Yang paling lemah, alam Brahma. Ayo, kita mulai dari sana. Kita pasti bisa menguasai alam Brahma. Ayo. Parwati memutuskan untuk pergi ke alam Brahma demi mencegah Manu dan Keto menguasainya. Namun sebelum melangkah, ia merasakan firasat buruk. Ia merasa seolah melihat sosok yang menyerupai dirinya sendiri di alam Brahma, namun itu bukan dirinya. Puji Dewa Siwa. Aku merasa para dewa sedang berbuat curang pada kita. Sebelum para dewa mulai dengan rencananya itu, kita harus bisa menguasai alam Brahma dulu. Tanpa menunda waktu, Parwati segera pergi untuk menghentikan Manu dan Keto sebelum mereka bertindak. Mahakali kemudian menghadang jalan Manu dan Keto. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka tercipta dari kotoran telinga Narayan, asal-usul itu tidak seharusnya menjadi jati diri mereka. Namun, Manu menolak pergi sebelum berhasil menguasai alam tersebut dan menyatakan bahwa siapapun yang menghalangi harus berperang. Mahakali kembali mengingatkan bahwa ini bukan saatnya menyia-nyiakan kesempatan, melainkan waktu untuk memilih jalan yang benar. Puji Dewa Siwa. Aku memanggil Mahadewa, Dewi. Tapi kenapa kau yang datang ke sini? Bagaimana, Dewi? Adi yang menyamar sebagai Parwati mendekati seorang pemuja. Ia memahami tujuan pertapaan pemuja itu dan menawarkan anugerah untuk mewujudkan keinginannya. Namun, pemuja tersebut menyadari bahwa meski wujudnya menyerupai Dewi Parwati, hakikatnya berbeda. Dewi Parwati tidak akan memberikan anugerah yang merusak keseimbangan alam semesta. Identitas Adi pun terungkap sebagai putra Andak yang tak terduga bahkan oleh para dewa. Adi mengungkapkan tujuannya, menawarkan cara agar Mahadewa datang menghampiri sang pemuja. Sebagai gantinya, pemuja itu harus membantunya mewujudkan rencana besar. Dengan persetujuan itu, Adi bersiap menuntun pemuja tersebut untuk meminta anugerah yang kelak akan digunakan melawan Mahadewa sendiri. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membantumu. Kau harus bisa mengendalikan Mahadewa. Maka kau bisa meminta anugerah agar kau terkenal di alam semesta. Apa yang harus kulakukan untuk itu?